Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Kami dari unsur udara dari jajaran Kodau dan Lanut akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda. Pada intinya apa yang sudah disampaikan beliau-beliau itu sudah rigid dan sudah lengkap sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan. Dan kami akan menyampaikan bahwasanya semua ini berkat adanya kerjasama dan kolaborasi dari seluruh jajaran. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya pesawat yang pertama kita terbangkan adalah dari Tarakan, dan pesawat yang kebetulan juga kita terbangkan yang pertama menemukan debris atau pecahan itu adalah pesawat Boeing jenis Hitai Alpha India 7301. Lalu pada saat ditemukan dari atas dengan ketinggian lebih dari 10.000, disusul oleh heli Karakal untuk menerjunkan pasukan yang tadi disampaikan oleh Pangdam sebanyak 5 personil dari Pasga dan juga SAR. Dan kami mendapat informasi update dari jalur komunikasi bahwasanya pasukan darat dan pasukan udara yang personil udara yang sudah bergabung di puncak dari bukit yang pecahan terbesar itu sudah bergabung, namun belum bisa masuk ke posisi tail section karena tadi sudah disampaikan oleh Pangdam, cuaca posisinya sekitar plus minus 200 meter dengan kedalaman dan juga dengan bukit yang terjal sehingga menyulitkan bagi personil yang ada di sana, ditambah dengan cuaca yang sudah mulai masuk secara ekstrim, terutama angin di sana. Jarak dari debris tersebut ke arah landasan plus minus sekitar 11,4 mil atau sekitar 18 sampai 20 mil, sehingga kami juga mohon doa yang terbaik dari seluruh rekan-rekan dan saudara-saudara supaya cuaca bisa mendukung untuk kita melaksanakan evakuasi, karena evakuasi ini akan lebih mudah kalau cuacanya cerah. Dengan jarak seperti 11,5 kilometer mile itu kita bisa tembus sekitar 5 menit, sehingga kita bisa segera evakuasi apabila cuaca memungkinkan. Saya rasa itu saja tambahan informasi dari jalur komunikasi yang kita dapatkan dari personel yang di darat dan juga personel yang sudah masuk ke spot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari KMKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ternyata dari KNKT menyampaikan bahwa saat ini kami KNKT fokusnya adalah membantu Basarnas di dalam rangka evakuasi korban. Perlu saya sampaikan di sini ada sedikit koreksi. Tadi malam kemarin malam kita presentasi ada yang salah mengutip bahwa ELT, emergency locator transmitter, itu ditulis penyebab. Kami KNKT sampai saat ini masih jauh dari penyebab kecelakaan itu apa. Jadi kami tidak ada mengatakan penyebab kecelakaan. Kami saat ini sedang mengumpulkan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja lagi? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya itu hanyut sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya rusak menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Kalau memang masih bingung ya tolong tanyakan kepada yang paham. Jadi sekali lagi bahwa kami KNKT setelah operasi dari Basarnas, kami melakukan proses investigasi lagi. Tapi selama operasi ini kami juga berkoordinasi dengan Basarnas untuk mengambil foto-foto ketika tim Basarnas mencapai bagian ekor. Kami juga menitip
karena black box itu ada di bagian ekor. Jadi kami juga sekaligus di Basarnas kalau pas mereka sampai di bagian ekor, kami juga black box kita mungkin kami juga lebih yang pesawat dari Pemirsa, saat ini konferensi pers mengenai penemuan serpihan bangkai pesawat ATR 42500 masih berlangsung. Dari yang sudah kita dengar bersama bahwa tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri dan juga KNKT mengupayakan berbagai cara agar bisa melakukan evakuasi terhadap korban dari pesawat ATR 42500 dan rencananya proses pencarian atau evakuasi akan langsung dilakukan jika ditemukan korban, dan disiapkan juga sebuah helikopter yang akan melakukan evakuasi terhadap korban yang ditemukan jika kondisi cuaca memungkinkan. Namun jika memang kondisi cuaca tidak bisa diberdayakan helikopter dalam proses evakuasi tersebut, penemuan jenazah nantinya akan dilakukan dengan membawa jenazah ke pos yang disiapkan oleh tim SAR gabungan. Tadi disampaikan juga bahwa Rumah Sakit Bayangkara telah disiapkan sebagai tempat identifikasi dari jenazah dan juga dilakukannya proses antemortem. Saat ini pun keluarga korban sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara dan berada di posko antemortem untuk dilakukan proses identifikasi jika nantinya jenazah dari pesawat ATR 42500 telah ditemukan. Kita akan simak bersama jalannya konferensi pers. dari Jawa Barat, dari kantor Profesor Rudra wilayah Lembang yang waktu Jim saat ini yang jadi tugas dalam kewajiban dari kami dalam kejadian darurat ini ada SOP, dan SOP salah satunya adalah koordinasi atas aturan KT dan juga dalam rangka melakukan pencapaian target seperti hari ini. Dan yang kami sudah lakukan saat ini untuk kegiatan di badan udara dengan berkoordinasi dengan Kasatgas seperti menyiapkan ini media center, kemudian juga penanganan dan juga memfasilitasi dan berkoordinasi juga kepada Basarnas ketika proses nanti sudah kepada investigasi, dan juga mensupport informasi yang dibutuhkan oleh tim Basarnas dan nanti mungkin dari Pak JM ada soal jadi pada saat ini pada prinsipnya kami siap semua proses evakuasi, tapi pindahkan tempat di media center sini yang berada di terminal, dan kemudian prioritas untuk keluarga korban yang berada di gedung divisi. Prinsipnya kami saling support komunikasi untuk baik pada kejadian seperti ini. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi teman-teman media
pada prinsipnya negara hadir dalam pelaksanaan misi kemanusiaan ini. Kami berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada atau potensi yang ada. Dan insya Allah siang ini juga Kepala Basarnas Republik Indonesia Marsikal Madia Muhammad Syafii akan turun langsung ke lokasi. Beliau nanti landing jam 14.20 waktu Indonesia Tengah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami berikan kesempatan mungkin dari teman-teman wartawan ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Darsil dari Media Indian Times. Khusus Pak Kapolda tadi dijelaskan bahwa ada salah satu korban dari Jawa dan diambil identitas atau demonstrannya. Kalau boleh tahu itu dari kru atau dari penumpang yang terima kasih. Terima kasih. Yang sudah diuji di Rumah Sakit Bayangkara Makassar itu adalah adik kandung dari keluarga korban atas nama M. Khairul Gunawan. Kemudian untuk yang diuji di Jawa Barat atau Bogor atas nama Esther Aprilita, di mana ini adalah korban dari kru pesawat. Ini dua-duanya dari pesawat. Kemudian saat ini kami juga terus mengumpulkan data terkait identitas korban semua, dengan harapan kalau memang tidak bisa kita layani di Makassar, kami berupaya menjemput pula dengan berkoordinasi dengan seluruh bidokes yang ada di bidokes asal ataupun di mana korban tinggal atau ada keluarganya yang berhubungan darah dengan korban. Gitu. Terima kasih. Itu dia bisa bagaimana pernyataan pers yang disampaikan oleh tim SAR gabungan dalam penemuan pesawat ATR 42500 di Maros, Sulawesi Selatan yang ditemukan dari Pegunungan Bulu Saraung di Maros, Sulawesi Selatan. Dan saat itu pun tim SAR gabungan masih terus mengupayakan bagaimana proses evakuasi jika ditemukan para korban dan juga bangkai pesawat. Dan rencananya sejumlah cara akan dilakukan dalam proses evakuasi tersebut, salah satunya dengan mengerahkan helikopter jika memang cuaca memungkinkan di lokasi. Sementara itu juga Rumah Sakit Bayangkara telah disiapkan dalam proses identifikasi jenazah dan para korban saat ini berkumpul di Rumah Sakit Bayangkara dalam proses identifikasi tersebut. Dan konferensi pers saat ini masih terus berlangsung di Maros, Sulawesi Selatan, dan Breaking News TV One akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.